Para muslim yang berbahagia, kita sering merenungkan sebuah wacana di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Mari kita renungkan sebuah nasihat dari Muaz, dari Anas bin Malik. Inni la'alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i intasaba qa'iman hatta yaqula an-nas qad nasiya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati makatha hatta yaqula an-nas qad nasiya. Sayyidina Anas bin Malik, dalam satu riwayatnya, beliau sholat berjamaah. Kebetulan beliau ini menjadi makmum. Namun pada dalam perjalanan sholat itu, beliau merasa gelisah, merasa gundah atas kelakuan para musallin yang lain atau kebiasaan dilakukan oleh imam pada saat itu. Beliau lalu menegurnya, "Aku tak kuasa sholat dengan kalian macam ini, karena tidak seperti yang kulakukan sholat bersama Rasulullah." Beliau itu ketika ruku kemudian angkat berdiri, Rasulullah berdiri sangat lama sekali. Lalu kemudian ketika beliau ruku sujud, maka duduknya pun lama di dalam iftirash. Hatta yaqulan nas qad nasiya, sehingga mengira Rasul itu lupa saking lamanya. Ada nasihat lagi dari Rasulullah SAW. Nanti suatu zaman banyak orang sholat tapi tidak merasakan sholat. Bahkan dikatakan, kan min qa'imin hazzuhu min qiyami at-ta'abu wan nasab. Nanti banyak orang sholat tapi hanya dapatnya capek dan lelah. Barangkali ini sebuah renungan bagi kita bahwa sesuatu yang maha besar telah diturunkan kepada kita, yaitu sarana untuk menuju Allah. Rasulullah mengatakan bahwa ini mi'rajnya orang mukmin, yaitu perjalanan rohaninya mukmin, atau bahkan disebut tarekatnya orang mukmin, tarekat tertinggi yang tidak ada pertentangan dalam ajarannya. Renungan ini semakin menjadi-jadi tatkala kita melihat di sekeliling kita, dalam masyarakat kita. Kita tidak pernah merasa atau tampak muka kita berseri-seri setelah melakukan sholat. Bahkan saya perhatikan anak-anak saya, istri, ataupun tetangga saat pulang dari musola, ekspresi mukanya biasa-biasa saja. Tidak seperti orang bertemu dengan seseorang yang maha hebat, Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti orang yang saat ketemu dengan seorang presiden, tampak raut mukanya itu berseri-seri, bahkan memancarkan aura kebahagiaan. Ini yang menyedihkan barangkali. Kita bertemu dengan Allah namun tidak bertemu, sehingga tidak memberikan dampak apa-apa terhadap sholat. Padahal Allah sendiri menegaskan bahwa sesungguhnya sholat mampu atau sarana yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lagi-lagi ini hanya kita dengarkan dalam ceramah-ceramah. Lagi-lagi ini hanya bisa dilakukan oleh para wali maupun para sahabat Nabi. Sementara kita yang sudah jauh abad berabad, yang telah ditinggalkan warisan ini kepada kita, tidak pernah merasakan apa-apa terhadap sholat ini. Bahkan perbuatan jahat, perbuatan buruk terus menjadi-jadi, dan sholat pun terus dilakukannya. Ini yang menarik, yang perlu kita teliti. Ada apa gerangan dengan persoalan sholat ini, sehingga hampir saja anak-anak kita tidak mau sholat karena tidak tahu manfaatnya untuk apa. Tetapi kita dengan serta-merta memarahi anak kita, bahkan memukul anak kita,
untuk melakukan sholat. Dan tetap saja sampai kini anak kita tidak mengerti kenapa mesti sholat. Bahkan terkadang waktu-waktunya hampir saja bagi pikiran yang tidak tahu tidak tepat. Kenapa? Di saat kita capek, dipanggilnya sholat, yaitu pas pada saat kita kecapean, kelelahan dalam bekerja, zuhur memanggilnya untuk melakukan sholat. Juga pada saat kita pulang kerja, saat juga dalam kondisi capek dan lelah, yaitu tubuh sudah mulai kehabisan energi, namun Allah memanggilnya lagi, hayya ala sholah, hayya ala sholah, di dalam sholat asar. Maghrib pun demikian, di saat waktu-waktu yang sangat tanggung, yaitu tanggung pulang kerja, dan tanggung kita mau makan, tanggung, dan segalanya serba tanggung. Dan juga yang paling barangkali bagi yang tidak mengerti, membebani benar, di salat Isya, saat orang sudah juga harusnya rileks, santai, dipanggilnya lagi kita melakukan sholat untuk menghadap beliau. Nah, apa rahasia yang terjadi dalam Al-Quran? Kenapa terjadi pada saat-saat di mana kita tidak mengerti? Sampai kini kita tidak mengerti kenapa harus terjadi terhadap kita. Bahkan yang paling membingungkan lagi, orang tua yang sudah uzur, orang sakit yang sudah empot-empotan mau bergerak pun sulit, ini pun masih dipaksanya untuk sholat. Dan sampai kini kita tidak mengerti kenapa itu terjadi. Bahkan kalau kita ngobrol-ngobrol sama tetangga, ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan kita, kenapa ya itu terjadi untuk kita? Anak kecil pun disuruh melatih untuk melakukan sholat. Bahkan kalau tidak mau, coba-coba kita lakukan pemukulan sedikit dengan rotan atau baring dengan sapu. Namun semuanya ini berakhir dengan kenyataan bahwa sholat telah membebani pikiran kita, membebani perasaan kita. Desahan-desahan ini sering kita dengarkan saat ketika azan dipanggil. Keluhan hati kita tanpa disadari mengatakan ketika hayya 'alas shalah, rasanya kita akan melaksanakan kewajiban kembali. Atau sering ibu-ibu, bapak-bapak pas nonton apa video atau film di televisi mengatakan, ya sholat lagi. Itu relung hati kita yang mengatakan itu, bahwa sebenarnya kita merasakan ketidaknyamanan di dalam melaksanakan sholat itu. Para musallin, mudah-mudahan kali ini kita bisa merubah paradigma kita tentang sholat, sehingga kita bisa menikmati, merasakan kenikmatan sholat sampai ke dalam jiwa kita. Sholat kita jadikan sarana untuk rekreasi. Sebelum sholat pun Rasulullah mencoba relaksasi yang disebut qailulah, yaitu terlentang tidur-tiduran miring untuk mengendorkan otot-ototnya. Dan sholat inilah tempat kita untuk menemukan ilham-ilham atau wacana-wacana yang bisa didapat hanya dengan menemukan pengendoran istirahatnya tubuh kita maupun pikiran kita. Jadi kembali lagi, mari kita mencoba untuk memasuki wilayah istirahatnya jiwa maupun istirahatnya tubuh. Pertemuan inilah yang saya katakan meditasi tertinggi dalam Islam. Meditasi yang mampu menjawab semua kebingungan kita selama ini. Ketika kita berdiri, rileks, kendor tubuh saya, pikiran saya. Kemudian kita juga mencoba dengan menterapi. Sebelumnya kita lakukan wudu sebagai terapi orang yang pikirannya galau, sebagai terapi yang kepala kita panas sehingga kita bisa kompres kepala kita. Namun ini tidak menjadi sebuah terapi jika kita hanya mengusap kepala begini saja. Pun ini juga tidak bisa menjadikan sebuah terapi bagi tubuh saya, bagi syaraf-syaraf saya. Karena kalau sekedar cuma
diusap-usap begitu saja, maka kita tidak akan dampak apa-apa. Orang yang stres, kita mestinya mencoba dengan mengaliri tangan kita dengan air, sehingga air itu membawa kita menyentuh saraf-saraf tubuh kita, sehingga tubuh kita ikut terhadap kelenturan air itu sendiri. Aroma, saat kita capek, saat kita stres, ini dijadikan sebuah alat bagaimana orang bisa mencapai fresh kembali di saat aroma itu membawa pikiran kita melayang jauh, yang disentuh saraf-saraf di otak kita dengan kenikmatan bau-bauan, wangi-wangian. Sehingga Rasulullah mengatakan wajib atas kalian untuk memberikan aroma, karena malaikat akan turun memberikan rahmat kepada kita. Barangkali ini ketika pikiran kita melayang tak terbatas di bawah aroma, kemudian mencoba menyentuh potensi otak kanan kita, menyentuh rasa kita. Rasa kita ini kita bawa melayang menuju Allah sebagai sarana kita terbang Mi'raj, maka jiwa kita lambat laun akan didekati oleh malaikat-malaikat yang memberikan ilham-ilham atau insight. Salat kita jadikan sebuah meditasi bagi pelakunya, agar tidak sia-sia kita melakukan salat itu. Ternyata manfaatnya begitu besar, begitu banyak yang mesti kita lakukan dalam sholat, dan kita akan bisa bercerita kepada anak kita bahwa sholat adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Sholat adalah relaksasi. Sholat adalah menemukan inspirasi-inspirasi untuk menemukan ilham yang telah buntu yang kita nggak dapatkan. Rasulullah SAW di saat beliau gelisah, di saat dia punya problem yang sangat rumit dipecahkan, beliau mengatakan, فَإِذَا حَسَبَهُ أَمْرٌ فَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ. Rasulullah dalam kondisi seperti tadi, dia segera untuk sholat. Kenapa? Disinilah beliau akan mendapatkan inspirasi, petunjuk-petunjuk. Karena di tempat yang sholat istirahat ini, otak kita akan bisa menangkap sinyal-sinyal apa yang telah dihamparkan oleh Allah terhadap alam semesta ini. Salat, kita mencoba menata kembali, kita mencoba menyusun kembali bahwa ini merupakan hadiah terbesar bagi orang mukmin sebagai mi'raj. Kalau kita teliti di saat kita takbiratul ihram, jika kita pergi ke Allah, menemui Allah, terbang ke angkasa, langit yang tak terbatas, menembus arasy Allah, dikatakan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kuhadapkan wajahku, kuhadapkan jiwaku, kuhadapkan ruhku kepada zat sang pencipta langit semesta ini dengan lurus, dengan tidak melakukan sebuah kesyirikan sedikit pun. Setelah lurus, inilah yang dibahas oleh Gustav Carl Jung dalam psikoanalitisnya, bahwa pelepasan yang terhebat, meditasi terhebat adalah psikologi atau meditasi transendental yang dikatakan dalam teori psikologi transpersonal. Teori psikologi transpersonal adalah menempatkan who am I, siapa diri saya, yang mana saya, ditemukan bahwa sang aku adalah sebuah personal yang berada di atas pikiran, berada di atas tubuh dan hati kita. Maka sang aku inilah yang pergi menembus keluar dari ikatan-ikatan atau unbinding terhadap tubuh kita, binding terhadap problem ini, maka kita lepaskan kembali ke Allah, kembali ke Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di saat beliau mengalami satu krisis saat kakinya tertancap oleh anak panah,
saat dicoba oleh sahabatnya, ditarik, merasa kesakitan. Sebentar, saya akan lakukan sholat 2 rakaat. Setelah aku angkat takbir, maka cabutlah ini. Ternyata teori ini ada di dalam teori psikologi yang disebut gate control theory, di mana Sayyidina Ali ketika takbir Allahu Akbar, ruhnya terbang kepada arah arsy Allah, kepada zat Allah, maka terjadilah di mana rasa sakit terhenti, tidak sampai kepada otaknya. Maka disebut ada sebuah pintu lagi di mana otak tidak mampu menangkap rasa yang terjadi di dalam kakinya, krisis di dalam kakinya. Maka Ali tidak merasakan apa-apa karena teori ini telah menjadi sebuah konsep psikologi yang digagas oleh banyak peneliti-peneliti. Kita memahami secara ilmiah tentang sholat ini, kita bisa melakukan secara ilmiah tentang konsep-konsep sholat ini, sehingga kita bisa merasakan kembali keorisinalan, keaslian sholat ini yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat Nabi. Kita juga bisa merasakan seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa sholat merupakan alat untuk meditasi kita. Saya tidak mengajak Anda untuk bagaimana khusyuk sholat kepada Allah, tetapi saya ingin mengajak Anda bagaimana untuk menerima rasa khusyuk itu yang disusupkan dalam perasaan kita, atau dampak daripada sholat itu. Saya ingin berbicara dari sisi bagaimana pengaruh ketika kita berdiri rileks, pengaruh saat kita wudhu dengan sempurna, pengaruh terhadap bagaimana rukuk saya, dan pengaruh terhadap sujud saya. Saya hanya ingin berbicara ke pengaruh dan dampaknya kepada kita, karena khusyuk tidak bisa dinilai oleh perasaan kita sendiri maupun orang lain. Jadi saya tidak bisa masuk wilayah itu, hanya wilayah Allah lah yang mengetahui tentang kita khusyuk atau tidak. Tapi paling tidak saya mendekatkan sholat itu terhadap pikiran saya yang bisa diterima oleh tubuh saya maupun perasaan saya, bahwa kita mencoba wilayah yang kira-kira sama pengertiannya kepada kita. Artinya bisa kita sampaikan kepada anak kita pun bisa merasakan. Kita sampaikan kepada orang sakit pun bisa merasakan. Kita sampaikan kepada orang sibuk, dan kita bisa merasakan rasa itu, nyaman itu, nikmat itu. Itulah barangkali pada wilayah kita. Jadi tidak saya mengatakan karena ini wilayah yang tidak bisa disentuh oleh kita. Wilayah rahasia, ikhlas wilayah rahasia, diterima wilayah rahasia, di mana itu hanya Allah yang tahu, dan kita mari mencoba kepada wilayah kita, wilayah manfaat, wilayah dampak, sehingga otak kita bisa merasakan bagaimana reaksi kimia di dalam otak kita, yaitu zat endorfin akan diproduksi terus-menerus saat kita dalam kondisi rileks dan kendor. Inilah wilayah kita. Kita mencoba memahami bagaimana berdiri. Rasulullah menyarankan kalau Anda berdiri, berdirilah rileks, tumaknina, sehingga tulang-tulang lehermu, badanku tidak merasa tegang. Artinya apa? Kembali kepada posisi semula, di mana otak atau leher kita, tulang-tulang kita tidak terasa renggang, tetapi terasa kendor. Wilayah inilah yang kita akan mulai sekarang. Saat berdiri tidak tegang, kita akan merasa nikmat. Berdirilah seperti anak kecil usia 5 tahun. Anak kecil 5 tahun berdiri di mana lehernya pada posisinya, tulang-tulangnya pada posisinya. Dalam bahasa Tai Chi namanya sung, atau kendor total, ikhlas total. Ketika orang ikhlas, tubuhnya pasti tidak tegang. Tapi kalau orang tidak ikhlas, pasti tubuhnya berjalannya pun tegang. Kenapa? Ada keganjalan, sehingga menahan seluruh tubuh kita, gerak kaki kita maupun leher kita. Tetapi kalau dengan ikhlas, tidak munafik, dikatakan dengan ketulusan. Tulus itu adalah kekendoran, sumeleh kata orang Jawa, rendah hati,
Kerendahan hati, ketundukan hati membuat seluruh tubuh menjadi rileks dan kendor. Jadi, inilah berdiri. Di dalam berdiri masih ada lagi yang diolah dalam saat itu. Jiwa. Ini baru tubuh. Jiwa diharapkan pergi dari wilayah hati, pergi dari wilayah otak, di mana tempat keramaian, tempat keruwetan, di mana tempat kegelisahan, tempat bolak-balik yang tidak stabil. Maka di saat hati gelisah, sakit, maka sang ruh pergi, sang jiwa pergi. Fafirru ilallah, lari ke Allah. Makanya dikatakan fa'idha hasabahu amrun faza'a ila sholati. Rasulullah ketika mengalami problem yang berat, beliau lari pergi sholat 2 rakaat untuk menemukan larinya ruh, terbang menjulang mi'raj menuju Allah. Di sini beliau mengalami satu kontak langsung kepada Allah, menemui Tuhannya, berkata-kata, sehingga turun ke bumi ruh kita, memberikan suatu kenikmatan di dalam dirinya dan jiwanya, terutama keluasan hati yang tak terbatas. Keluasan hati yang tak terbatas ini mengakibatkan otak pun akan turun frekuensinya, sehingga kita mengalami suatu ketenangan lahir maupun batin. Ini bukan omong kosong. Kita coba secara fitrah. Dalam kondisi kita gelisah, kita lari ke gunung untuk tadi mencari keluasan. Saat kita gelisah, kita lari atau bernyanyi, berkaraoke. Secara fitrah kita ingin mencari sesuatu di luar hati kita. Yaitu apa? Yaitu ketenangan. Ketenangan diperoleh di saat kita tidak berada di otak kita, tidak berada di dalam wilayah kegelisahan ini, tidak berada dalam tubuh ini. Siapa? Sang diri saya, sang ruh yang mi'raj. Nah, kekuatan inilah yang kita gunakan menuju Allah. Kekuatan ruh kita inilah yang naik mi'raj kepada Allah, sehingga seluruhnya tubuh ini menjadi istirahat total. Ketika kendor total berdiri, maka aliran darah kita mengalir dengan lancar. Namun kalau kita tegang, tubuh kita tegang, maka darah akan berhenti di wilayah-wilayah sini. Dan pun ketika ruku, ketika kita ruku total, kita akan merasakan istirahat. Di sini adanya tarikan-tarikan otot ini secara rileks, terasa sekali sampai mencapai kepada otak kita. Kalau kita tegang, maka semuanya akan tegang, dan syaraf-syaraf pun tegang, darah pun tidak lancar.
kita menjadi rendah hati. Ketika beliau duduk iftiras, lama sekali dilakukan ini. Bukan membaca Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, tetapi beliau berdoa meminta keputusannya. Ketika Rabbi firli, ampuni kami ya Allah, ampuni saya ya Allah. Respon apa yang terjadi dalam jiwa saya? Maka saya diam. Rabbi firli. Dia menunggu getaran yang disampaikan Allah ke dalam hati kita. Berupa apa? Berupa ampunan. Karena muatan ampunan yang dialirkan ke dalam diri kita akan menghasilkan hati yang lapang. Sebagaimana ketika kita dimaafkan oleh ibu kita, saat kita banyak kesalahan kepada ibu kita, ketika ibu mengatakan, sudahlah nak, nggak usah kamu ulangi, ibu maafkan kamu. Apa rasanya? Lega luar biasa. Sepulang dari pergi ke rumah ibu, rasanya lega, terus berhari-hari lega. Ini hasil daripada respon Allah terhadap kita. Pun ketika kita punya masalah soal rezeki, barangkali sampaikan, warzuqni, ya Allah, rezekiku telah habis, aku kesulitan menyelesaikan masalah hidupku, anakku mau sekolah, semua saya butuhkan untuk saat-saat sekarang, aku buntu ya Allah, Rabbi warzuqni, kasih aku rezeki. Disitulah akan muncul inspirasi mendadak ke dalam otak kita. Teori aha akan muncul. Ya, saya akan begini. Ilham itu masuk, disusupkan sangat singkat, dan itu berupa pengertian yang lengkap. Bukan hasil lamunan, tapi berupa insight, ide yang cemerlang. Inilah persoalan yang mesti kita hadapi. Mengapa kita lama di situ? Kemudian barangkali tubuh saya sakit. Di sini saya akan lama lagi. Ya Allah, wa'afini. Sampaikan rasa sakitku. Sampaikan rasa pegalku. Sampaikan semua kepada Allah. Wa'afini. Ketika mengatakan wa'afini, kita menyampaikan, mengarahkan rasa ini. Apa yang mesti saya lakukan? Duit tidak punya. Sudah ke dokter tidak sembuh-sembuh. Diam sejenak, biarkan Allah memberikan energi, atau paling tidak jalan keluar. Afini, sholat menjadi alat penyembuh, bukan hanya meditasi sebagai penyembuh penyakitnya. Mereka membanggakan. Kenapa kita tidak membanggakan bahwa di dalam diri kita pun, dalam sholat kita pun mampu memberikan jawaban itu? Kita buktikan itu. Kalau kita dengan serius, kita lebih banyak meditasinya daripada mereka. Karena 5 kali sehari pun ditambah sunnah-sunnah yang lain. Artinya, orang yang meditasi seminggu sekali saja memberikan dampak ketenangan. Apalagi kita seandainya itu dijadikan sebuah meditasi yang paling sempurna, yang telah diciptakan oleh Allah sendiri, agar semuanya bisa ketemu. Bacaan-bacaan tadi bukan aba-aba, bukan aba-aba untuk menyelesaikan sholat, tapi memuja. Rukuknya yang lama, sujudlah yang lama untuk memuja Allah. Sujud adalah menyembah, bukan syarat apa-apa, tapi menyembah. Tundukkanlah selama-lamanya, sujudlah selama-lamanya, rukuklah selama-lamanya sambil memuja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus kita lakukan semacam itu. Inilah barangkali, mari kita bongkar wacana ini, kita praktekkan. Bisakah wilayah ini bisa kita tangkap? Jangan lagi punya paradigma hanya para nabi, hanya para tabi'in dan para sahabat dan para wali-wali. Ini hidangan dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah sebagai oleh-oleh untuk kita. Untuk kita yang mudah gundah, untuk kita yang mudah gelisah, untuk kita yang mudah bingung
Justru sholat ini untuk diperuntukkan bagi orang macam kita, yang gelisah, yang kotor, yang sakit-sakitan, dan yang tidak punya apa-apa. Sholat untuk kita, sholat untuk anak kita, sholat sebuah alat menyalurkan energi Allah ke dalam ruh kita maupun ke dalam tubuh kita, menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Seorang muslim adalah seorang yang kuat, sehingga dikatakan menghasilkan kekuatan imajinasi, kekuatan ruh, kekuatan fisik. Karena seorang pesolat setelah sholat fantasi, sholat setelah sholat sudah pergi kabur dari masjid untuk bekerja. Artinya seorang pesolat bukan seorang pendeta, seorang yang ngumpet di dalam ruangan untuk berzikir, tapi lakukanlah zikir. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Setelah itu kita lakukan berjual beli, berbisnis, tapi tetap jiwa kita, ruh kita melayang tembus ke arsy menemui Allah. Salat adalah alat ketenangan untuk menenangkan jiwa kita dan pikiran kita. Kita coba nanti di rumah, ajak anak-anak kita, suami kita atau istri kita mencoba sholat di lapangan barangkali. Kata Rasulullah, sholat di lapangan yang dekat gunung-gunung, dekat hutan-hutan, pahalanya lebih banyak 50 kali lipat dari sholat biasa. Kenapa? Inilah barangkali sebuah relaksasi, karena dekat alam kita bisa menyatu dengan alam, dan tubuh kita, frekuensi kita selaras dengan alam. Selaras dengan alam akan selaras dengan Tuhan. Demikian.